Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian. Di kesempatan video kita kali ini, kita akan melengkapi panel yang sudah pernah kita buat. Kita akan lengkapi dengan digital power meter. Jadi nanti kita bisa pantau kelistrikan di rumah kita dari konsumsi daya, kemudian tegangannya berapa, arusnya berapa, kemudian berapa kWh dapat kita lihat semua dari alat ini. Nah, nanti akan kita pasang di bagian depan. Kita lengkapi juga dengan indikator untuk inputnya nanti dari PLN ataupun dari genset. Jadi nanti kita bisa pantau kelistrikan di panel ini, di pintu panel ini tanpa kita perlu membuka ya. Jadi lebih praktis, kita tinggal lihat saja. Baik rekan-rekan ya, langsung saja kita mulai video kita kali ini. Saya tunjukkan caranya dan saya tunjukkan juga untuk bahan-bahan yang kita gunakan. Nah, ini adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan di kesempatan kali ini. Yang pertama, saya menggunakan lampu pilot. Ini warna yang saya pilih warna kuning. Ini menggunakan tegangan 220 volt. Kemudian pinnya ada dua di bagian belakang. Yang kedua, saya menggunakan digital power meter. Ini dari merek KWC. Di sini ada tombol menu. Kemudian modelnya adalah KWS AC300. Ini electricity meter. Di bagian belakang ada wiring diagram untuk pemasangannya, kemudian ada terminal 4 pin. Di sini ada ferrit atau kumparan ya untuk 0 sampai 100 ampere. Ada dua kabel, kemudian ini adalah sensor suhu ya untuk pengukuran suhu di power meternya. Untuk kabelnya saya menggunakan dua warna ya di kesempatan kali ini, warna merah dan warna biru. Saya menggunakan kabel dari merek Wilson kabel ini dengan tipe NYAF. Kabel tipe NYAF adalah kabel dengan konduktor tembaga, insulasinya PVC. Kemudian kabelnya tipe tunggal dan bagian intinya adalah serabut atau fleksibel. Saya menggunakan ukuran 1 mm persegi. 1 mm persegi ini merupakan ukuran ekonomis dan sudah cukup untuk kebutuhan beban ringan. Walaupun ekonomis, kabel 1 mm persegi ini sudah standar SNI, 3 kali lebih cepat padam ketika terbakar dan menggunakan 99,9% tembaga murni. Jadi ini kualitasnya bagus ya. Kabel ini dapat digunakan untuk panel listrik, panel circuit board atau PCB dan lain-lain. Nah, untuk kabel Wilson ini saya sudah sering pakai banget ya rekan-rekan ya, dan kualitasnya memang bagus. Sekarang kita lanjut, kita lepas terlebih dahulu untuk pintu panelnya ya. Jadi pintu panel ini bisa dilepas pasang. Kita kerjakan di bagian bawah aja supaya lebih gampang. Ini kita akan posisikan terlebih dahulu untuk lampu pilotnya di bagian atas. Kemudian nanti power meternya di bagian bawah seperti ini. Nah, ini kita akan tandai dulu untuk posisinya ya. Kita sesuaikan saja, tidak ada standar baku saja. Jadi kita sesuaikan untuk posisinya. Yang penting posisinya bisa rapi dan simetris. Nah, ini untuk posisi kita akan melubangi kotaknya. Untuk memotongnya saya menggunakan gerendra tangan dengan mata cutting wheel. Ini saya pakai yang potongan kecil saja ya, supaya lebih bisa sampai di bagian pojok. Ini kita langsung belah saja untuk bagian tengahnya. Kemudian kita lepas, dan untuk lampu pilotnya ini kita bor menggunakan mata bor 4 mm dan kita lanjutkan menggunakan mata bor pagoda. Kalau kita ukur lampu pilot ini diameternya 22 mm, jadi kita sesuaikan saja nanti ya. Untuk lubangnya menggunakan mata bor pagoda ini bisa lebih fleksibel ya, kita bisa atur untuk diameternya. Seperti ini sudah selesai lubangnya dan kotaknya. Kita langsung pasang untuk power meternya di bagian tengah, tinggal kita dorong saja. Kemudian lampu pilotnya tinggal kita pasang dari bagian depan dan kita pasang murnya dari bagian belakang. Lebih praktis ya ini ya, sistem menggunakan mur seperti ini. Oke, sudah terpasang semua ya. Nah, sekarang kita siapkan untuk kabelnya ya. Ini karena kabelnya dari Wilson ini tipe NYAF, jadi kabelnya itu fleksibel, mudah ditekuk-tekuk. Ini untuk bagian insulasi PVC-nya. Ini kalau kita tekuk-tekuk ini lentur banget ya, sehingga cocok untuk posisi lipatan pada pintu panel, tidak mudah patah. Dan ini untuk inti serabutnya 99,9% tembaga murni.
Baik, sekarang kita langsung saja ya rekan-rekan ya. Kita akan potong sesuai dengan ukuran yang kita butuhkan. Untuk motongnya juga tinggal menggunakan tang potong saja. Kemudian bagian ujungnya ini kita kupas sekitar 8 mm, tidak usah terlalu panjang. Ini sudah siap ya. Langsung kita pasang untuk lampu pilotnya terlebih dahulu. Ini yang warna merah. Seperti ini. Kemudian langsung kita rapikan saja menggunakan kabel tis supaya tidak terlalu berantakan ya, dan nanti kalau dilihat itu lebih rapi. Ini sisanya tinggal kita potong. Kemudian kita pasang ini untuk kabel power, dan ini untuk kabel ke coil ya, untuk feritnya. Kemudian kita rapikan kabelnya ya menggunakan kabel tis seperti ini. Dan untuk selanjutnya kita pasang sensor suhu nanti untuk mengukur suhu di bagian dalam dari panelnya. Nah, ini kita lengkapi dengan spiral plastik ya supaya lebih aman. Nanti kalau kita buka tutup pintunya, kurang lebih seperti ini rekan-rekan ya, sudah selesai. Tinggal kita pasang di box panel lagi untuk pintunya. Kemudian tinggal kita pasang untuk kabelnya seperti ini, sudah saya sambungkan ke bagian jalurnya sana. Sudah kasih kabel tis, dan ini untuk kabel lampu pilot. Untuk kabel powernya ke bagian bawah di sini, dan nanti kita sambungkan dengan output dari ELCB. Sekarang kita pasang dulu untuk kabel lampu pilot ini ya, kita sambungkan ke ATS. Terminal ATS ini udah ada terminal untuk lampu indikatornya, jadi tinggal kita gabungkan saja. Ini yang ke lampu pilot genset sebelah kanan, kemudian yang sebelah kiri ini adalah lampu PLN ya. Ini tinggal kita sambungkan saja. Ini sudah ada wiringnya, jadi lebih mudah untuk kita pasang ya. Nah, kemudian untuk bagian powernya ini kita lepas terlebih dahulu output dari ELCB untuk fasa dan netralnya. Kemudian ini untuk kabelnya kita gabungkan dengan kabel power meter. Kemudian ini untuk coilnya, coil feritnya ini tinggal kita pasang di bagian fasa, dan kabelnya juga kita gabungkan dengan power meter ya, yang ke power meter. Jadi ini tinggal kita kencangkan saja. Kemudian untuk kabel coilnya, untuk feritnya tinggal kita gabungkan menuju ke jalur power meter ya. Kemudian kita isolasi. Selanjutnya tinggal kita rapikan menggunakan kabel tis mengikuti jalur yang lain. Nah, seperti ini sudah selesai untuk instalasinya. Ini untuk lampu pilot bagian atas, kemudian power dan spoolnya di bagian bawah. Seperti ini rekan-rekan ya, sudah rapi semua. Sekarang tinggal kita coba nyalakan. Nah, ini lampu indikator untuk sumber PLN. Ini sudah menyala. Ini yang dari genset belum kita nyalakan. Coba kita nyalakan ya. Ini sudah menyala ya. Ini dari Bluetooth Power Station. Kemudian dari power meternya juga sudah menyala, warnanya berbeda-beda ya tiap poin. Nah, ini kita pindah ke genset atau ke power station. Ini untuk indikatornya sudah menyala bagian kanan. Dari PLN-nya sudah saya matikan, jadi sudah otomatis berpindah. Ini untuk indikatornya. Kalau kita lihat output dari power station-nya ini adalah 500 watt. Jadi tidak terlalu berbeda jauh ya dengan yang ada di power meter. Ya, ini kalau kita lihat bagian atas ini adalah tegangan kerja. Kemudian di sini adalah daya terpakai. Kemudian ini suhu dari panelnya 35 derajat Celcius. Ampernya jadi 2,49 ampere. Kemudian ini waktu kerja power meternya di 10 menit, dan untuk kWh terpakainya adalah 0,1 kWh. Jadi lengkap banget rekan-rekan ya. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan input PLN, kalau dari PLN ini tegangannya di 228 volt, dayanya di 540 watt, kemudian suhunya sama ya di 35 derajat Celcius. Nah, untuk kWh-nya ini sudah terpakai 0,14 kWh. Waktu kerjanya 16 menit dan ampernya di 2,7 ampere ya.
Jadi begitu rekan-rekan ya, sudah terpasang untuk power meter dan lampu pilot indikator input. Jadi ini sangat membantu kita jika ada masalah kelistrikan di rumah kita bisa pantau dari power meter ini. Untuk pemasangannya tidak terlalu sulit, wiring diagramnya juga sederhana, mudah untuk kita pasang. Kita tinggal menggunakan kabel yang sesuai, yaitu menggunakan kabel NY-AF. Yang lebih bagus bisa menggunakan kabel dari merek Wilson. Kurang lebih seperti ini rekan-rekan ya untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan yang mau bikin. Rekan-rekan bisa cek saja di deskripsi video untuk keterangan lengkapnya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan tetap semangat.